cerita-cerita yuk, cerita-cerita yang bisa buat orang terus bertahan di sini. Karena jujur juga ini udah keberapa kalinya abang tuh ini merasa masih belum pede di depan layar. Kedua, abang belum bisa betul-betul mengolah kata dengan baik. Ketiga, abang masih terus belajar ini supaya terus terlatih kayak teman-teman di public speaking webinar yang lain. Tapi yang jelas ini semua yang kita beri ini kayak kita buat kegiatan live streaming gunanya untuk ngasih tahu kawan-kawan dalam beberapa menit kita tuh ngasih tahu info tentang dunia milenial, khususnya anak muda, terus lebih khusus lagi cerita masa depan, khusus lagi cerita tentang apa ya, yang kau investasi selama hidup itu apa, bisakah menabung, bisakah dalam bentuk ilmu pengetahuan, macam banyaknya. Jadi Reja sekarang selama pandemi sibuknya apa sih? Reja selama pandemi bang, ya masih biasa, masih baca-baca buku. Kemudian baru mau mulai bikin konten bisnis, konten apa bang? Podcast. Mau bikin podcast. Apa? Ya, podcastnya namanya Open BO bang. Open BO? Iya, maksudnya obrol penting bahasamu, itu udah panjangannya. Jadi segala hal yang penting, mari kita ngobrolin secara bersama. Oh, jadi selain podcast, yang kegiatanmu di media sosial apa aja? Paling ya masih ini sih apa lupa ini nah ini sekarang posisi Reja di mana? Ini baru 2 bulan lalu baru pulang dari Bandung. Sekarang lagi di Bandung, oi. Oh, nak lah yo. Coba bahasa Bandungnya apa kabar Rema? Halo yang baru join, selamat datang. Ya, lumayan rame ya. Kita yang baru datang, saya menghargai teman-teman untuk terus mengikuti kegiatan kami, karena pada intinya kami tuh mau bahas cerita tentang yang berhubungan sama anak muda, masa depan, sama cerita tentang investasi. Ya agak-agak berat-berat dikit nggak apa-apa ya, karena boleh nggak awal-awal ya. Jadi biar nggak lari kemana-mana, diskusi kita tuh kayak abang khawatir ya dalam beberapa bulan kali ini kita nggak bisa menyalahkan pandemi, karena ini memang keadaan yang seluruh dunia kena musibahnya. Tapi di saat abang yang sudah punya kerja pun, abang juga masih khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya, kayak mana ya masa depanku ketika aku nanti terus kayak gini kerjanya. Poin kedua, apa yang bisa aku lakukan ketika nanti aku akan berumah tangga, ketika aku nanti punya keluarga juga, kan? Yang dilakukan untuk anak muda kayak kita tuh kayak mana? Jadi abang kenapa ambil topiknya sama Reja tentang investasi milenial, cara menabung milenial? Karena abang lihat waktu itu di tahun lalu ya, 2018, Reja pernah ke kos abang cerita tentang 2018 akhir itu ke kos abang, dan Reja menyadarkan abang, kenapa abang kayak gini-gini aja? Ada gaji tapi abang selalu boros. Jadi ketika dengar kata boros dan ketika itu Reja ngasih tahu, ini loh bang, terus harus kayak gini bang. Jadi abang langsung kepikiran, oh iya, karena Reja lah itu. Jadi kayak Reja itu dapat mindset untuk nabung di masa depan tuh gimana sih, Jan? Kenapa Reja kepikiran gitu? Ceritanya kayak kok mau gitu? Karena abang justru dari nol ini cerita tentang investasi, makanya abang saya tanya-tanya ke Reja gitu. Jadi teman-teman juga yang di sini juga pada tahu kan. Gini sih bang, gimana cara sebenarnya ini sebuah
Pertama Raja bilang dulu ya Bang ya, bahwasanya Raja makasih loh udah di kolaborasi sama Bang Mitra. Ini sangat senior sekali lah, saya menghormati sekali lah. Semua dari kuliah Bang Mitra ini. Buat serius. Ini sih apa namanya dapat memang dikasih uang gitu. Bukan kayak bisnis sih sebenarnya ya iseng-iseng, tapi kok uangnya ya nggak ada perubahan gitu. Nah itu uangnya segini-gini ya mulailah ikut belajar. Kita penting. Nah apa investasi penting itu kita punya uang 1.000 pada tahun berikutnya itu bisa aja nggak laku kan? Iya. Di bakso harga bakso misalnya harga 10.000, tiba-tiba berapa tahun kemudian jadi 12.000, jadi 15.000, jadi lebih sensitif. Kemudian juga kita pun bahwasanya kenapa investasi itu jadi di hari bulan ada ini gitu. Kita nggak selalu pusing untuk mikirkan ini mau makan apa macam gitu sih. Nah, pertanyaan paling dasar, kalau memang dia untuk ke depan kenapa pikiran itu? Alasan kedua adik ketika ditanya emang nggak rugi kalau reksadana, soalnya yang pemula atau yang nggak tahu sama sekali itu kayak mana cara sederhananya untuk nangkap oh kayak gini loh permainannya. Itu kan banyak orang yang tanya kayak gitu. Sama kayak sampai abang juga sekarang masih belajar dari adik. Itu loh. Jadi cara sederhananya ngasih taunya kayak mana ke orang-orang. By the way, kita tulis dulu di pin komen ini. Reja bahas apa. Jadi orang tahu di pin komen. Dibuat. Kita lagi bahas apa. Oh iya. Bentar ya. Sambil kasih tahu ya, Reja. Cara cepat ngasih tahu orang dan paling cepat atau kayak mana ya? Sederhana lah. Kayak gini loh permainannya. Gampang kok. Nah, karena orang kalau ketika dengar kata investasi, saham, apapun itu pasti langsung aduh ribet sih gitu. Karena gitu. Daerah wilayah kita kayak gitu kan. Atau karena coba di cara bilangnya simpel itu. Iya. Cara bilangnya untuk orang supaya paham, apalagi yang orang yang belum tahu, masih pemula dari nol gitu. Ya gini aja sih Bang, lu kaya uang lu asing. Kalau pengen kaya kan ya kerja sih, dari kerjaan itu dapat duit. Nah, dari dapat duit Cuman berapa lama Bu kerjanya? gitu jawabnya. Ya begitu. Bagaimana lagi? Ini kayak seolah-olah bang orang yang nggak tahu sama sekali ya. Jadi kayak posisi abang tuh kayak orang awam yang mau tanya-tanya kayak mana sih main saham itu, apa sih keuntungannya gitu. Nah sebenarnya ini ruang jadi kan namanya investasi bisa namanya investasi kepala, ada investasi kan kita fokusnya di investasinya. Nah itu ada dua investasi kayak aset itu bisa kayak itu kan berapa kalau kan pasti harganya tetap naik, kemudian itu juga ada gitu real, tapi yang asli reksadana, saham, opsi deposit bukan bukti kepemilikan saya mengalokasikan uang mereka itu bisa gitu. Tapi kalau bahwasanya
Ini lebih. Teman-teman yang baru join atau Reja, suara Reja itu maaf potong ya, ada putus-putus loh. Apakah teman-teman yang di join ini yang masih stay ini masih putus-putus kayak abang dengar? Soalnya suara Raja putus-putus. Saya pakai. Nah, boleh. Nah, sambil pakai headset, ada satu pertanyaan yang melanjutkan pertanyaan yang tadi. Sekarang gimana? Nah, lumayan jelas. Ada satu pertanyaan yang melanjutkan pertanyaan tadi. Nah, ketika sudah paham nih, oh ya udah. Jadi kalau dibilang bisa nggak di saham itu ngambilnya itu cuman aku mau nabung hanya untuk nyimpan 1 bulan atau ada jangka panjangnya. Kayak aku mau nabung cuma 1 tahun, 1 tahun depannya aku mau ngambil. Dan itu uangnya apakah sama apa yang kita nabung atau beda gitu. Ini kita ini kita harus sepakati dulu ya. Kita mau bahas saham apakah bahas reksadana dulu, Bang? Iya. Enaknya Reja mana? Kalau saran Reja untuk bagi pemula modalnya berapa kalau reksadana? Reksadana Reja jelaskan dulu ya. Reksadana itu modalnya apa modalnya? Modalnya 100.000 doang. Udah bisa kita itu. Udah semua. Jadi misalnya mungkin beberapa teman agak bising ya Bang ya. Iya, maaf ya, karena kita tuh lagi di kafe. Jadi poin kedua kita
Cuman kan banyak orang yang kayak beli kayak ih lucu gitu, beli gitu. Jangan hanya sekedar lucu, itu butuh atau tidak itu sih sebenarnya gitu. Kemudian kalau masalah keuangan apa namanya kayak mau bisnis sampingan itu boleh, itu itu menambah pemasukan kita. Ibarat kayak meja gitu kan, meja itu kan kalau kakinya cuma satu pasti bisa dong jatuh, bisa ambruk kemana-mana gitu kan. Tapi kalau kakinya 4 punya pegangan gitu, kalau misalnya satu patah yang 3 lagi kan masih bisa menahan kita tuh berdiri. Nah, seperti itulah analoginya gitu. Iya menarik nih filosofinya. Seperti bangku, kalau kita nggak ada backupan hidup, kita nggak bisa mendirikan bangku itu ya. Oke. Sejujurnya di live streaming ini, abang juga nggak begitu banyak pertanyaan juga kan. Karena abang nggak mau selalu jadi moderator, dirimu juga boleh tanya-tanya ke abang. Poin kedua, abang tuh ada tuh posting terakhir di Instagram cerita tentang gimana cara ngedit supaya cepat kaya di usia muda. Itu hanya memancing abang gimana caranya untuk menarik perhatian ke live ini. Jadi abang lebih tahu di situ dibanding kayak gitu. Bisa jadi kita bisa nambah insight baru tentang Reza. Ya sekarang gini nanya. Udah berapa tabungan abang di emas itu dulu? Kalau emas? Iya, emang emas abang di Pegadaian udah 1,7 gram. 1,7 gram berarti ya cukup selama WiFi. Setelah WiFi ya. Berarti udah berapa bulan aku investasi? Jadi ada 5 atau 4 sekitar gitulah. Dari bulan Mei waktu ingat kali tanggal 15 Mei kita ulang tahun tuh. Dan ulang tahun kebetulan kita sama. Iya. Jadi dari situ udah disadari sama satu orang juga, namanya Lucky. Dia bahas tentang investasi properti. Jadi dia sering curhat juga, cerita pas di hari ulang tahun itu ingat kali. Apalagi abang punya ini, abang lumayan gaji dari kami ini. Oh iya juga, kesadar di situ. Poin kedua, abang sebelum abang ke rumah kan, bagus abang sama dulu lah dek. Dari situlah belajar nabung di Pegadaian. Jadi abang tahu harga emas dalam 1 bulan berapa, gramnya berapa gitu. Tapi yang kerennya adalah yang sebelum itu harga 800. Sekarang untuk per gramnya saja udah 1 juta. Iya. Berarti, jadi dan itu abang pasti kayaknya untungnya banyak berarti ya. Gimana? Betul. Nggak tahu ya kalau masalah itu. Abang yang penting nabung aja. Karena gini, mindsetnya abang tuh, abang diambil dari bukunya The Secret. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini, bisa akan membuat dampak untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi kayak hukum tarik menarik. Apa yang kita kerja keras hari ini, bisa akan nanti hasilnya di 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Jadi sama kayak dirimu yang kau pernah bilang, bang, harus ada loh hidup ini, harus ada backupan. Ketika kita nanti di satu posisi kita tergantung dengan kerja, suatu saat nanti kita akan nggak tahu kejadian apa, bisa jadi itu jadi backupan abang. Nah, abang juga punya backupan hidup. Jadi jika bahas itu langsung sadar abang, oh abang harus A, B, C, harus ini lakuin gitu dengan planning. Sekarang gini bang, ini Reja buat cerita, jangan kasih tahu. Reja kan sekarang untuk investasi kan udah lama sih, kayaknya udah 1 tahun lebih lah dari bulan reksadana dulu. Iya, dari awal kita reksadana itu sampai sekarang kan belajar di saham. Nanti kalau teman-teman yang di sini ya sekiranya pengen tahu tentang saham dan reksadana, mungkin bisa nanya nanti ke aku biar kita bikin kelas sendiri ya. Tapi memang bahasannya memang panjang banget gitu, memang panjang banget. Tapi keuntungan juga sangat terasa gitu. Nanti di pasar modal ini bang sebenarnya risiko tuh selalu ada. Gitu. Apapun itu, risiko tuh
ada resikonya, saham, properti, itu tetap resikonya. Cuman lagi-lagi kita tuh siap nggak melihat ketika uang kita turun segala macam gitu. Karena yang lucunya waktu itu Bang, ini pengalaman pribadi ya. Aku lucunya tuh langsung daftar di bank sekuritas untuk daftar saham, tapi aku nggak ikut sekolahnya gitu. Ternyata dari Bursa Saham Indonesia itu menyediakan bahwasanya ada loh sekolah pasar modal pemula gitu. Itu bisa belajar katanya 100.000 doang, 100.000 daftar, ikut sekolahnya 1 harian, udah selesai, udah bikin RDN, rekening dana nasabah. Itu teman-teman udah tahu dasarnya dari sekolah, dari saham, dari Bursa Efek Indonesia, kemudian udah dibikinin rekening saham. Itu jadi kalau saran aku teman-teman kalau yang pengen bermodal ya, lu ke baru di pasar modalnya di kalau dasarnya nggak ada ya market langsung lu ke laut, bukan ke kolam renang. Kolam renang kan masih bisa kita tahu kedalaman segini, bisa diukur ya, bisa diukur. Tapi kalau di laut kan kita nggak tahu, buaya, kuburan lagi segala macam, kayak sekarang lagi resesi gini gitu. Ibarat kita masuk ke Danau Toba, nggak tahu sedalam mana Danau Toba, tapi sekarang pun belum ada penelitian bilang Danau Toba itu sedalam apa. Iya, lebih. Tapi ingat ya, nanti sedikit juga sih info bahwasanya kita ini kan di lapor dari pemerintah itu udah ada beberapa kayak kuartal laporan keuangan gitu Bang. Ada yang kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kemudian di ini per 3 bulan, itu di Januari sampai bulan Maret. Kita kena corona itu di Februari, akhir Februari, awal Maret gitulah. Itu mulai semua turun. Iya, benar. Abang juga dengar info itu, update juga. Kemudian laporan keuangan laporan kuartal kedua, kuartal ketiga itu udah turun banget. Jadi posisinya itu belanja pemerintah itu belanja kita udah anjlok banget. Yang harapan kita nih terakhir, kalau misalnya 3 kali sampai udah nggak ada tetap minus pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu kita udah pasti resesi gitu. Nah, cara kita mengantisipasi resesi itu gimana? Pertama itu yang manajemen keuangan itu kita siapkan dulu dana darurat kita. Kemudian kita kurangi pengeluaran yang nggak perlu, kayak ini yang terutama yang teman-teman cewek-cewek nih, yang kan yang kayak aku pengen beli itu, ini lucu, guntingnya lucu, ini pulpen gini gitu. Kemudian ya gitulah pokoknya gitu. Kemudian kalau bisa ya teman-teman yang punya kartu kredit pangkas saja. Kalau aku sih ya pribadi, aku paling anti banget sih sama kartu kredit Bang sebenarnya. Oh, abang nggak pakai juga kartu kredit? Iya, tapi kalau misalnya teman-teman ada di sini ya, yang viewers sini yang pengen pakai kartu kredit, tolong hati-hati kembali. Kemudian buka bisnis sampingan gitu. Apapun gitu. Misal teman pengen fashion, kemudian atau bikin jasa dan segala macam, itu bisa berhasil. Kalau nggak gitu, teman-teman nggak bisa memunculkan jiwa entrepreneurship gitu loh. Karena tahu nggak sih, Bang, bahwasanya ini kan kita patokannya kan IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Itu nanti infonya beda lagi. Di IHSG itu bahasannya itu tentang grafik, kemudian angka-angka segala macam. Indonesia itu tahu nggak? Ini penting nih. Yang pengguna pemakai pasar modal kayak reksadana, kemudian saham, kemudian deposito obligasi itu hanya 3 juta loh Bang, dari 270. Dari 270 juta rakyat Indonesia
hanya 3 juta yang di instrumen pasar modal. Wih, miris sekali ya. Dan lebih mirisnya ada lagi ya, 31 juta orang itu malah datanya itu lebih sering Mobile Legend. Iya, lagi marak ya main games nih sekarang sih. Game online itu apa namanya? Meningkat. Jumlah yang main itu 30 juta. Sedangkan instrumen pasar itu hanya 3 juta orang. Boleh untuk game online segala macam. Cuman yang bikin seretnya, yang bikin anehnya adalah dana apa namanya dari luar negeri, investor dari luar negeri datang ke kita. Uangnya itu kalau misalnya kita perusahaan kita lagi menaik, lagi menanjak, itu bisa diambil gitu loh. Misalnya gini, abang orang asing, abang misalnya orang Amerika lah. Iya, saya orang Prancis Pak. Berapa? Iya, Prancis. kita sama-sama Saya apa ya? Kita sama-sama beli saham BRI lah gitu, ya. Saham Bank BRI, nah saham rakyat itu. Nah, abang belinya 100 juta. Ya kan, Reza beli semua 10 juta nih. Otomatis harga sahamnya naik dong. Iya, tahan naik. Iya kan? Hubungannya sama ini. Pas harga saham dijelaskan. Pas harga saham naik, keuntungan orang keuntungan dari saham BRI itu bakal naik lagi dong. Misalnya dari 100 juta apa keuntungannya berapa? 50 juta lah misalnya keuntungan gitu kan. Nah, 50 jutanya itu Bang, itu untuk abang. Nah, jadi uang kita itu lari ke luar negeri gitu loh. Karena abang punya abang kan orang Prancis tadi kan. Abang punya kedaulatan gitu. Abang punya dana yang besar gitu loh. Jadi yang kita investor dalam negeri itu kayak ini doang gitu. Makanya kita harus sebenarnya pengen mengkampanyekan yuk nabung saham gitu loh dari Bursa Efek Indonesia, bahwasanya kita itu berdaulat loh di negara kita sendiri, khususnya di pasar modal. Kalau benar-benar ini kayak kaitannya sama yang dibilang sama pemilik usaha digital marketing Santara, tahu nggak pemiliknya siapa? Tahu? Ya maaf kayak punya si itu kan Mardiko Wowi. Iya, Mardiko. Dia bilang abang sering ikut itu, jenis banget tuh kalau pola pikirnya. Kalau mau teman-teman yang kalau YouTube cari kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi dia bilang sebenarnya udah stop impor ekspor barang ke luar negeri. Kalau kita mau bertahan dan nggak mau jadi kejadian resesi, kita putar tuh uang dari negeri ke negeri. Jadi pasang modal anggur. Jadi dia mendukung UKM yang baru mau buat usaha, yang baru bangun, baru setengah bangun, bahkan ada yang mau vakum, dia naikkan tuh UKM ini. Jadi kalian bergabung di Santara, dividen itu bagi 2 ya. Sistem bagi hasilnya itu dividen bagi 2. Dia bilang gitu kan. Tertarik. Jadi kan bukan hanya kayak abang nih sedikit cerita tentang itu kan, menabung. Apa juga nabung itu bukan hanya sekedar uang, duit, tapi nabung ilmu ke teman-teman yang kayak kita, kayak teman-teman kayak dirimu. Jadi abang selain punya usaha di bagian dokumentasi, abang punya usaha ngajar di bagian apa yang abang minati, ya kan? Itu tahu kan? Jadi abang belajar ikuti kelas, ada 5 kelas online yang abang ikuti. Jadi ada public speaking, ini content creator, kelas akademik dan segala semuanya. Jadi begitu abang belajar dapat, jadi abang ketika abang dapat belajar itu abang kayak merasa bodoh juga. Ternyata masih ada yang lebih jauh lebih berhasil dari yang lain kan. Dari kesimpulan itu, jadi kalau berbicara tentang investasi, menabung, jadi menabung ilmu dan menabung uang itu perlu, penting kan, krusial banget. Nah, kayak abang punya kelas-kelas konten, kelas ngajar juga ada di link bio. Kalau kalian teman-teman cek, iya kita promosi. Jadi itu benar betul berarti yang kau bilang. Maksudnya jangan sering-sering kita impor ke luar negeri. Bisa jadi nanti akan kejadian resesi. Menurutmu ya, resesi itu bakal terjadi nggak di Indonesia? Atau itu hanya cakap-cakap biar supaya kita tuh jangan berdagang atau berbisnis di luar negeri? Menurutmu ya?
menurut aku pasti resesi. Ih, pasti Pak, udah yakin nggak? Pasti resesi. Aduh. Iya. Ada tipsnya kalau pengen kita nggak pasir. Ini butuh nih tips teman-teman. Apa itu? Iya, kita belanja produk kita sendiri. Oh, yang dibilang sama Wowi itu. Udah itu aja. Kita dukung UMKM kita sendiri misalkan. Berarti kita ada teman-teman yang jualan burger misalnya gitu, ataupun yang jualan mie goreng, jualan apa? Jualan apa? Jualan burger kayak gini. Iya. Yang gitu. Cintailah produk-produk Indonesia. Jangan pakai harga temen gitu. Kadang yang mirisnya gini. Ada yang beli apa namanya? Ini HP iPhone nih gitu. Kemudian tas Gucci. Kemudian pokoknya semua produk luar negeri, mereka dari bangga produk luar negeri gitu kan. Tapi tahu nggak bahwa ada loh ada saham yang sebenarnya itu udah mendunia bang dari Indonesia. Apa? GoFood bang. GoFood? Iya. GoFood? Bukan GoPay? Indofood. Oh, Indofood. Mie. Indofood. Mie. Maaf, aku salah dengar. Indofood. Mendunia. Iya, di mana-mana kita tengok Indofood. Di mana-mana ya. Jadi saranmu yang paling baik untuk nabung di situ? Salah satu perusahaan yang fundamentalnya bagus lah. Telkom menurutmu gimana? Perusahaan abang, aduh. Ya abang nanya. lagi. Oh ya udah lanjut. Terus? Lagi kehabisan bensin perusahaan di Telkom. Tapi bang, kalaupun ini ya kembali lagi ke misalnya ke saham ya kan, atau mungkin reksadana, kita bahas dulu ya reksadana dulu bang. Reksadana tuh ya itu kalau yang nonton sini apa namanya nggak mau resikonya uangnya cepat terkuras habis ya di reksadana. Tapi kalau pengen yang langsung naik apa namanya keuntungannya juga tinggi tapi risiko kehilangan tinggi dari saham gitu. Cuman harus ada lagi ilmunya gitu, caranya gimana, karena saham ini banyak yang mempengaruhi bang, bisa CEO-nya, kemudian produk bisnisnya, untungnya gede gitu, gede lagi. Nah, jadi mungkin ini aja dulu yang kita bahas, karena abang tertarik lagi nanti kita bahas melalui yang kau bilang tadi, kan ada di perkataan dirimu bilang kalau teman-teman mau tanya tentang investasi, tentang saham, tentang apapun itu yang cara menabung ala milenial, boleh diskusi dan chat Reja, jadi gitu kan? Jadi bisa tahu kan ke arah mana untuk nabung, bahkan nanya mulai dari nol pun ya, cerita tentang investasi milenial. Karena aku yakin dirimu udah setahun lebih, bahkan beberapa tahun ya, pokoknya lebih dari setahun untuk menjalani ini. Jadi dari abang untuk teman-teman yang baru join, yang sudah join, atau yang sudah meninggalkan join kita live ini, nggak apa-apa. Kami menghargai kalian yang baru datang, dan kalian menghargai juga yang sudah datang sehingga aja, nggak masalah. Untuk terakhir, teman-teman kasih tahu dulu ke teman-teman ya, kayak mana kalau kita nabung di masa depan seperti apa, terus tips-tipsnya untuk pesan terakhir, macam mau meninggal aja, pesan untuk ini ke teman-teman. Karena kita udah lebih dari 50 menit, takutnya mati. Gimana bang? Boleh diulang bang? Penutup untuk sesi live streaming kali ini dari Reja seperti apa? Poinnya itu. Oh iya, kalau dari aku pertama itu investasi itu penting, itu loh, investasi itu penting. Karena investasi itu
kita harus ngerti dulu ya. Kalau pada saat untuk mereka masa depan itu bisa banyak hal. Kemudian untuk yang masalah tips and trick untuk tips and trick untuk menabung, tentu cara aku sendiri ya. Pertama itu ya kita penting dulu buat listnya berapa pengeluaran itu, biar kita tahu bahwasanya ini spend uang kita itu hanya habisnya untuk makan, ngopi, segala macam, kita harus tahu gitu. Kemudian dia value of spending gitu. Spending itu barang itu penting nggak sih gitu? Penting itu ya kita ingat dulu gitu, karena kondisinya real gitu. Nah, ini biar kita tahu kita punya kita hemat dengan strategi kita. Tapi jangan pelit juga ya terhadap diri sendiri. Misalkan ya pengen jalan ton, udah kalau gitu. Tapi tetap bahwasanya tujuan kita investasi itu apa gitu, untuk di depan. Oke, itu aja aja. Kalau dari abang sih, ya dari tambahan darimu, ya boleh kan tambahan. Jadi apa yang abang dapat, apa yang dapat dari yang ucap, apa yang dapat ilmu dari luar. Investasi itu krusial dan penting. Kelak ketika nanti kita pun mau impian kita jadi orang yang berhasil, nanti dimulai dari langkah kecil, yaitu mulai dengan cara 20.000 atau 100.000 aja di reksadana. Kita bisa menghasilkan yang nggak tahu kapan pastinya, yang pasti jelasnya itu kan meningkat pastinya. Teman-teman kalau mau belajar tentang nabung versi milenial, hubungi Reja itu ya. Dan kalau mau belajar kelas-kelas, dan kalau mau belajar kelas-kelas dunia Instagraman, dunia content creator, abang punya kelasnya. Jadi abang juga belajar dari yang sudah pernah abang ikuti kelas mereka. Ada di link bio abang. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya itu. Jadi sekian panjang cerita itu tujuannya, promosi. Ya, untuk Reja, makasih Ja. Terus bertumbuh, terus berkarya, apapun di bidang yang kau suka. Sama kayak abang menikmati, baik kerja, baik buat konten, karena abang senang jalaninnya. Jadi pulang balik Medan, itu pun abang tinggal di Siantar. Pulang balik Medan pun senang, karena memang kalau dikerjakan yang berhubungan sama apa yang abang suka. Itu aja intinya. Kalau kita bisa menggabungkan antara apa yang kita suka dengan apa yang kita kerjakan, itu kita gabung, jadi hal surganya dunia lah kalau bang bilang. Itu dia. Aduh. Begitu juga Reja suka nabung. Itu aja sih dari abang ya. Makasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih yang udah join, makasih yang sudah bersinggah di tempat kami. Lain waktu kita akan ketemu dengan konten-konten menarik, karena bagian ini bukan saja untuk eksistensi kami, melainkan kami ngasih edukasi ke teman-teman. Ini loh cara kami melakukan sosial media, memanfaatkan sosial media seperti ini. Kita sharing-sharing sama orang yang sudah berpengalaman di bidang yang apa yang dia suka, apa yang dia pelajari. Jadi bukan serta-merta kita pengen live gini, enggak. Jadi itu aja sih dari abang Reja. Makasih ilmunya, meskipun kau lebih bawah dari abang atau junior abang, aku tetap belajar samamu tentang dunia apa yang abang belum tahu. Jadi semuanya abang terus belajar. Selama ini abang suka ngedit, abang bagaimana caranya belajar untuk dunia marketing, dunia manajemen, dunia ini dan segala macam. Karena kita semua itu selama kita hidup kita prosesnya belajar. Itu aja. Makasih Reja. Makasih semua. Dadah. Salam simple is the best.